Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya ya. Berjumpa lagi kita hari ini dalam lanjutan mata kuliah PKS untuk pertemuan ke-10. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan praktikum menggunakan Microsoft Excel. Kalau di modul itu modul ke-9 pengelolaan data spreadsheet ya. Jadi teman-teman pengelolaan Excel ini, Excel ataupun Microsoft Word atau Office lah ya, Microsoft Office umumnya ini dasar yang harus kita pahami, harus kita bisa. Ya. Nanti kalau teman-teman kerja dimanapun kerja, baik itu di perusahaan maupun di pemerintahan, hal yang dasar yang mungkin tidak akan diujikan orang atau hal yang dasar lah ya untuk teman-teman tahu, pastinya paham atau bisa menggunakan Excel ataupun Word. Nah, baik itu pengelolaan data yang banyak, misalkan di Excel, bahkan membuat grafik itu menggunakan Excel. Mengolah data gaji. Biasanya kan kalau kita manusia umumnya akan ada kekeliruan. Mungkin 1 atau 2 data itu masih benar. Kalau datanya banyak, bagaimana? Maka akan memungkinkan terjadinya error atau kesalahan dalam perhitungan kalau kita manusia. Nih, kita belajar hari ini akan belajar Microsoft Excel. Teman-teman sebelumnya sudah pernah belajar menggunakan Microsoft Excel? Sudah pernah menggunakan? Sudah, Pak. Sudah pernah kursus Office, teman-teman? Belum, Pak. Sudah, Pak. Pernah, Pak. Belum. Pernah ya? Pernah, Pak. Oke, baik yang pernah ataupun belum, sebenarnya Excel ini atau Office, teman-teman kita juga bisa mempelajarinya otodidak ya, karena banyak ini modul ataupun materi yang ada untuk kita praktikkan, bisa dipraktikkan. Nah, kali ini kita akan mengilustrasikan pengelolaan data aritmatik misalkan, ataupun pengelolaan tanggal pada modul ke-10. Modul ke-9 hari ini. Oke, sebelum masuk materi, teman-teman ada yang ditanya tentang materi minggu lalu ataupun mau tanya ataupun berbagi cerita, boleh, silakan. Ada? Boleh dong, TPB 52 nyalakan kameranya sebentar untuk dokumentasi, Pak. Berapa pertemuan, Pak, tidak ada fotonya teman-teman. Saya ditanyakan. Ya, nyalakan sebentar nanti Pak screenshot. TPB 52. Nggak apa-apa lah, nggak mandi. Masih terlihat ganteng dan cantik loh. Baunya juga nggak sampai ke sini. Ya. Udah mandi kok, Pak. Udah mandi. Ada yang masih di atas kasur, nggak apa-apa. Asal menyimak ya. Nah, oke, satu lagi nih. Boleh ya nyalakan kamera sebentar, nanti open lagi nggak apa-apa. Pak mau dokumentasi nih. Nggak apa-apa. Pak, tiba-tiba nggak bisa ke buka, Pak.
Oh ya, nggak apa-apa. Di sini aktif tapi nggak nampil wajah saya, Pak. Mungkin sinyal ya. Ya, kita ini bertemu, bahkan hari Sabtu kemarin bertemu. Di hari ini saya mungkin mau lihat teman-teman nih, PPB 52. Sorry, salah. Saya screenshot dulu ya. Oke, ada lagi. Sit lagi gaya lagi nih, senyum nih. Oke. Oke, terima kasih teman-teman sudah nyalakan kameranya. Nanti Pak siapkan absen. Mohon maaf Pak tidak bisa menyalakan on cam. Ya, oke, nggak apa-apa. Saya hanya ingin memastikan teman-teman atau ditinggal ya, laptopnya ditinggal, mahasiswanya kemana. Oke, saya langsung ini ya, absensi. Jadi yang nggak bisa absensi, saya akan absensikan manual nanti. Absensi perkuliahan TPB 52. Seharusnya kita UTS lalu itu mengisi absensi minggu ke-7 ya. Oke. Hari ini saja ini pertemuan 10 Excel 10 modul 9. Oke. Oke, silakan isi absensi. Untuk yang tidak bisa absensi, nanti saya absensikan manual. Saya panggil nanti. Oke. Teman-teman, ada yang ditanya, boleh? Atau teman-teman mau mengemukakan pendapatnya, boleh? Modul 9 maksudnya ya. Ini modul 9 nih, ada yang nanya nih. Modul 9 maksudnya. Oke. Jadi seperti biasa, jika kita ada materi, kita akan mempraktikkan modul yang ada ya. Jika kita belajar teori saja, nanti Pak misalkan jelaskan, jadi teman-teman arahkan kursornya, mengklik menu ini, terus kemudian teman-teman drag, ini adalah scriptnya, atau ini adalah logikanya, ini adalah fungsinya. Jadi kalau hanya dijelaskan seperti itu, kalau nggak praktik, kita nggak nyantol apa yang kita, atau nggak nyantol atau nggak paham ya. Kalau tidak, kita praktikkan langsung. Di sini saya juga buatkan video penjelasan. Ya teman-teman, tinggal pelajari ini sama apa yang kita dikerjakan di tugas. Seperti inilah langkah-langkahnya. Mana nih? Ya. Jadi saya mempraktikkan yang ada di latihannya.
untuk menggunakan. Jadi teman-teman tinggal download dan pelajari. Nah, modul 9 ini adalah modulnya. Dan praktiknya nanti di akhir modul 9 ini. Oke, di mana nih? Nah, yang di sini. Modul halaman 14. Ini. Teman-teman praktikan dan sudah ada langkah-langkahnya. Dan ini kalau di PowerPoint-nya, slide-nya ini hanya penjelasan. Sedikit saya jelaskan. Jadi garis besar materi kita hari ini adalah mengenal Microsoft Excel. Kalaupun sudah pernah mengenal, mungkin kita akan mendalami teman-teman. Ya. Karena hal yang akan kita pelajari nanti teman-teman kuliah nanti mengelola data, misalkan membaca karakter atau mengelola data yang banyak ya. Kemudian penerapan fungsi-fungsi pada Excel. Jadi fungsi di sini bukan fungsi menu saja, tetapi fungsi adalah fungsi pencarian aritmatika ataupun fungsi if, logikanya. Seperti itu. Tujuan kita belajar ini, teman-teman bisa memahami kembali media pengelolaan data menggunakan spreadsheet. Jadi spreadsheet ini adalah Excel ya. Kalau di Excel itu ada sheet 1, sheet 2, sheet 3, seperti itu. Kemudian teman-teman mampu memahami dan menerapkan fungsi-fungsi tersebut dalam pencarian. Ini adalah referensinya yang menjadi acuan dalam materi kita, yang menjadi pedoman dalam modul ini. Sebenarnya banyak lagi ya teman-teman, karena materi yang menjelaskan Excel ini mungkin banyak dan versi dari Microsoft Office mungkin sudah 2000 berapa ya, 2016, 2019 mungkin ya. Tapi halnya dalam hal ini sama teman-teman, fungsi-fungsinya. Karena setiap pembaruan dari Microsoft Office itu adalah fiturnya atau menu-menunya saja. Ini pendahuluan. Pengolahan data dengan spreadsheet merupakan pengolahan data yang dilakukan dalam bentuk tabel, baris, dan kolom. Untuk memudahkan pengolahan data menggunakan fungsi yang ada ataupun membuat fungsi yang diinginkan. Jadi kita pasti akan menggunakan tabel. Kalau menggunakan tabel, mengolah data itu yang memudahkan kita menggunakan Microsoft Excel. Memang di Word itu bisa table, tapi tidak bisa menggunakan fungsi pencarian, fungsi logika, fungsi aritmatik tidak bisa kalau di Word. Menghasilkan informasi yang jelas dan representatif. Jadi informasi atau data yang diolah menggunakan Excel itu pasti, misalkan penjumlahan atau aritmatika lah ya, aritmatika. Kalau kita manusia mungkin menjumlahkannya satu persatu. Kalau misalkan mencari nilai rata-rata, ditambah, kemudian dibagi. Dalam 1, 2, 3 data yang kita kelola, kalau kita manusia, itu benar. Namun manusia itu cenderung sering melakukan kesalahan apabila pekerjaannya tersebut berulang-ulang. Mungkin ada keliru. Kalau di Excel, itu kita cukup satu kali membuat fungsi, kemudian kita tarik ke bawah. Maka fungsi tersebut akan sama dengan untuk dalam hal pencariannya pada baris berikutnya. Apabila salah, itu pasti terdapat kesalahan fungsi yang kita gunakan pada baris pertama. Salah satu media pengolahan data dengan spreadsheet adalah Microsoft Excel.
yang termasuk dalam paket produk Microsoft Office. Tunggu ya teman-teman ya. Oke. Untuk membantu dalam menyimpan, mengatur, dan menganalisis informasi dari data yang ada. Kemudian penerapan Excel di dunia nyata. Jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa Excel itu tidak akan lepas dari pekerjaan di bidang apapun. Tidak ada perusahaan atau dinas yang tidak menggunakan Microsoft Word atau Excel ya, pastinya. Dan contoh dalam penerapannya adalah memudahkan pekerjaan yang berkaitan dengan pengelolaan data, analisis statistik, matematis, serta pembentukan dalam diagram grafis. Kemudian yang kedua, dapat digunakan sebagai database sederhana. Contoh yang kemarin ya, penggunaan database yang sederhana, misalkan pada pertemuan pertama itu kita belajar apa nih? Ada Word dan ada Excel. Jadi Excel-nya di sini sebagai database. Masih ingat pertemuan pertama tentang apa teman-teman? Surat, Pak. Surat, Pak. Elmer. Nah, ada surat ya. Surat masal. Jadi data disebutkan sebagai datanya tersebut tersimpan di dalam Excel. Jadi itu database sederhana. Saat kita membuat surat kemarin, untuk data penerima, itu tinggal kita panggil saja di Excel. Atau kita klik-klik saja di Excel. Dia akan memanggil data yang ada di Excel tersebut. Kemudian membantu dalam pemilihan data dengan menggunakan fasilitas filtering dan sorting. Filtering dan sorting itu untuk mengurutkan atau mencarikan data. Misalkan kalau mengurutkan, kalau kita manusia, pengurutan data masih manual. Kalau menggunakan Excel, itu tinggal pilih saja di menu filter dan sorting. Membuat form dalam lembar isian atau suatu aplikasi yang sederhana. Membuat form aplikasi. Ini kalau menggunakan ini, nanti kita pelajari juga ada di pertemuan terakhir di Excel ya, menggunakan Marco. Jadi aplikasi. Jadi membuat form, ada tombol, ada menu. Bisa bila kita klik akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi membuat lembaran isian dari aplikasi sederhana menggunakan fasilitas Marco. Ini adalah Microsoft Excel 2010. Jadi teman-teman boleh sih untuk versi berapapun ya, 2007, 2003 ataupun 2000 berapa, update terbarunya boleh. Ini lembar kerja yang akan kita kelola nantinya. Kita mengelola data. Jadi luas teman-teman. Kita ingin kerjanya di mana, di sini. Saat cetaknya pun bisa dengan mudah, tinggal di review. Kita atur margin, kita atur batasnya. Jadi kita kalau menggunakan Excel, kita ketik dahulu data kita, baru kemudian kita atur persentase saat cetaknya. Cara melihat Excel, teman-teman sudah tahu ya, kalau ke bawah, dia berbanjar ke bawah itu kolom. Kalau dia menyamping, itu baris. Kalau angka yang di sebelahnya, itu adalah row. Ya, row. Ini fungsi-fungsi di Excel, yaitu fungsi memanipulasi teks, memanipulasi tanggal dan waktu, fungsi statistika, logika, matematika, dan trigonometri, dan uji kondisi if. Nanti yang fungsi-fungsi inilah yang akan kita pelajari. Fungsi teks, misalkan membuat teks
kecil semua. Kita membuat teks besar dengan huruf kapital. Kemudian membuat tanggal, pengolahan tanggal, waktu, selisih tanggal, bisa seperti itu. Misalkan tanggal peminjaman dan tanggal kembali, berapa hari selisihnya, seperti itu bisa. Membuat statistika, yaitu membuat grafik dari data yang ada. Apakah misalkan nilai mahasiswa dari semester 1 sampai semester 8 itu naik atau turun, kan bisa digambarkan dengan Excel. Fungsi logika atau kondisi if ya. Nah, kondisi if ini misalkan kita menentukan mahasiswa seperti daftar nilai yang contohnya. Misalkan nilai 60 itu adalah C. Nilai 70 itu adalah B, dan nilai di atas 80 itu adalah A. Jadi untuk fungsinya kita tidak menentukan satu persatu. Kita menggunakan kondisi atau logika if. Jika nilai lebih sama dengan 60 adalah C misalkan. Dan lain sebagainya, dan berikutnya ya, gitu. Menentukan lulus atau tidak, jadi tidak satu persatu. Ini fungsi manipulasi teks, misalkan lower, untuk mencetak karakter string yang diberikan menjadi huruf kecil. Ingat ya, kalau string atau teks itu kalau di Excel selalu diberi tanda kutip 2. Lower berarti mencetak teks yang selalu kecil, agar kecil. Seperti ini. Kita buka Microsoft Excel ya, teman-teman boleh buka Microsoft Excel-nya. Blank. Nah, jadi inilah yang akan menjadi area kerja kita. Jadi di sini ada sheet 1, bisa ditambah lagi sheet 2, sheet 3. Namun sheet 1 ini misalkan lembar 1, lembar 2, lembar 3, atau dokumen. Ya. Dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3. Ya. Jadi tinggal tambah. Banyak. Area kerjanya pun luas. Ya. Misalkan yang tadi ya, apa nih menunya? Lower adalah teks mengubah semua karakter string menjadi huruf kecil, misalkan sama dengan lower. Tinggal tab saja, ini sudah ada tampil ya nih. Lower tab, di keyboardnya tekan TAB tab. Kemudian teksnya diberi tanda kutip, misalkan Institut Teknologi Sumatera. Jadi kan ada huruf besar di sana. Power dalam merubah karakter menjadi huruf kecil semua. Tapi untuk seperti ini ribet benar ya. Kita membuat lower baru dirubah untuk jadi kecil. Begitupun sebaliknya, upper untuk mengubah karakter menjadi huruf besar semua. Trim untuk menghapus duplikasi spasi. Jika spasinya berlebih ya, double spasinya bisa dihapus. Tapi fungsi-fungsi ini ya, fungsi ini jarang digunakan. Ribet benar kalau mau merubah karakter, harus seperti ini. Ya. Namun apabila dalam dokumen tersebut satu paragraf, kita tinggal rubahkan seperti itu. Tinggal copy dokumen tersebut yang banyak, dipastekan di lower, maka karakternya menjadi kecil semua, misalkan. Kemudian fungsi di Excel untuk manipulasi teks. Ini adalah untuk membaca teks ke kiri.
mengambil jumlah karakter dari kiri dari string yang ada. Mid untuk mengambil sejumlah karakter di posisi tertentu. Misalkan kita ingin mengambil posisinya, teknologinya saja. Nanti kan bisa seperti ini teman-teman. Kalau misalkan di NIM teman-teman. Di NIM teman-teman itu ada memuat nomor urut, ada kode prodi, ada kode institusi. Misalkan ingin membaca karakter institusinya saja, maka karakter di depannya saja yang dibaca. Ataupun membaca karakter dari NIM teman-teman itu ada angka merupakan kode prodi. Kan ada kode prodi di sana di NIM teman-teman. Jadi yang dibaca adalah karakter tertentu. Kode prodi itu mulai dari nomor berapa? Dari berapa karakter? Jumlah karakter di posisi tertentu. Dan berikutnya bisa dipraktikkannya. Ini fungsi di Excel untuk manipulasi tanggal dan waktu. Nah, jadi kalau kita mengetik di Excel, apabila datanya sama, teman-teman, tinggal drag saja seperti ini. Jadi nggak mesti harus cetak banyak. Misalkan datanya lagi menyamping, tinggal digeserkan saja. Seperti itu. Dan begitu pun untuk fungsi statistika. Misalkan fungsi statistika untuk mencari nilai maksimum atau nilai tertinggi. Nilai maksimum. Nilai tertinggi yaitu apabila terdapat beberapa nilai. Misalkan ada 7, 8, 9, 3, 4, 8, 9, 90. Banyak misalkan. Maka yang dibaca adalah sama dengan max, tab, kita blok ini. Nih, kita tarik. Lebih mudahnya kita menggunakan mouse ya teman-teman. Nilai maksimumnya adalah 90. Bayangkan kalau ini masih sedikit, masih mudah ya kita mencari. Apabila datanya banyak sekali. Kan lebih ribet lagi. Nilai minimum tinggal dikembalikan aja min. Di sini kalau menggunakan keyboard shift turun ke bawah. Shift terus kemudian tekan keyboardnya shift berbarengan dengan keyboard yang mengarah ke bawah. Maka tutup kurung. 3 adalah nilai minimum. Mencari nilai rata-rata, tinggal average. Mencari jumlah, yaitu tinggal tambahkan saja sum. Mencari jumlah, ini mau cari jumlah. Bukan kita menggunakan satu persatu ditambah. Tapi cukup dengan ini ada jumlahnya, misalkan average. Jadi rumusnya ini tampil sendiri nih, cukup sama dengan average. Jadi kita cukup hafal pangkalnya saja, awalannya saja, average untuk rata-rata. Tinggal seperti ini. Kemudian ada di sini nih, nah, logikanya ya.
number 1 sampai ringnya ya, ringnya dari number 1 sampai ring 2 dan seterusnya. Maka tinggal seperti ini saja. Ini adalah nilai rata-rata. Maksud di sini average. Nih. Kalau diberi koma, misalkan ini kemudian diberikan koma lagi, diberikan koma lagi, diberikan koma lagi. Ini cara manual nih, kalau seperti ini. Sama halnya average, teman-teman tinggal blok. Sama halnya, misalkan teman-teman jumlahkan dahulu jumlah yang ini, sama ya, seperti itu ya. Misalkan baru dibagi, sama saja. Tapi yang memudahkan seperti ini. Dan fungsi Excel yaitu logika and, or, not. Nanti kita pelajari ini. Untuk aritmatika, nilai absolut misalkan, nilai mutlak, bisa seperti ini. Sigin adalah memberi nilai konversi. Ya. Sort untuk memberikan hasil akar, dan mut untuk memberikan nilai sisa hasil bagi. Ini kalau fungsi aritmatika cepat ya. Dan fungsi if itu kondisi tertentu. Misalkan nilai ini adalah kondisinya. Misalkan nilainya pada kolom ini adalah membaca sel yang aktif. Sel yang aktif diarahkan ke mana? Di urutan B3. Apabila lebih besar atau sama dengan 75 maka akan lulus. Selain itu, atau kondisi yang berlawanan, dia tidak lulus atau mengulang. Nah, apabila kondisinya lebih dari 2 kondisi, 75 adalah lulus. Sedangkan di atas 75, dia hanya disarankan mengulang. Kalau wajib mengulang ini, maka kondisi yang berbeda dari 2 kondisi ini. Di bawah dari 75 dan di bawah dari 45. Di bawah dari 45. Maka, atau setara dengan 44, seperti itu. 1 sampai 44 adalah diwajibkan untuk mengulang. Ini adalah kondisinya jika kondisinya ditambahkan lagi. Jadi ada if, jika nilai yang didapat adalah lebih atau sama dengan 75, maka dia lulus. Ini ada keterangannya. Jika kondisi kembali, ya, kondisi yang lain berlagi. Kondisinya di atas 45 atau sama dengan 45, namun dia di bawah 75, karena kan batasnya 75 ya sebelumnya. Disarankan untuk mengulang. Selain itu, wajib mengulang. Kerjakan latihan pada modul. Oke, ini modul. Saya telah mempraktikannya. Nah, teman-teman bisa coba ini datanya. Ada di video yang saya buat. Sampai di sini teman-teman bisa paham? Bisa, Pak. Saya. Coba. Oke. Saya buka yang saya buat kemarin. Nah, tinggal ditambahkan saja misalkan A, B nama seseorang ya, C, D, E.
nama misalkan. Ini adalah nilainya. 80, 70, 75, 60, 40. Kemudian di sini membaca jenis kelamin. Jadi ini untuk kondisi tertentu nih. Count-if fungsi untuk memberikan banyak sel yang berisi nilai yang sama dengan kriteria yang diberikan. Ini membedakan kelaminnya. Nah, nilai, berapa nilai dari perempuan, nilai total dari mahasiswa perempuan. Ini adalah kondisi, maka kalau di Excel-nya berbeda-beda ya teman-teman ya. Ada yang titik koma untuk membatasinya, ada yang koma saja. Misalkan jika arahkan kursornya jika nilai 80 atau 45 atau nilai yang diseleksi lebih besar atau sama dengan 75, maka kalau di sini ya teman-teman ya, di sini dibedakan dengan titik koma. Kalau di Excel teman-teman bisa dicoba titik koma atau koma saja. Koma maka lulus. Lulus. Koma, selain itu tidak lulus. Tutup kurung. D3 ya. Ini kebalik. Ini pastinya kalau seperti ini membaca karakter ini. Tidak lulus. Tinggal kopikan saja kalau di atas. Nih, untuk data yang berikutnya, misalkan datanya banyak nih, 56, 70, 78, 89, 60, ya. Kita nggak harus buat satu persatu, tinggal tarik saja, lulus tidak lulus. Nih, kemudian ini adalah keterangannya. Keterangannya, ini nilainya. Ini adalah nama. Ini apabila ingin dihapus, tinggal dihapus saja. Ini delete cell. Misalkan bergeser. Misalkan ada data pembaruan J, K, ini adalah tinggal kita inputkan saja 8, misalkan 60, 78. Sini tinggal drag saja. Ini karena nilainya tidak ada, tidak lulus semua. Nah, kalau kita tinggal isi. Ya. Paham ya teman-teman ya? Misalkan kondisi ini membaca kondisi berapa orang mahasiswa yang lulus dan tidak lulus. Maka sum if. Sum itu adalah menjumlah jika, ini kan membacanya sum jumlah jika dari rank ini, dari mahasiswa ini yang mendapatkan nilai P, berapa orang banyaknya. Atau mencari mahasiswa yang lulus, count if. Sama dengan count if. Tinggal tab saja.
dari kriteria yang lulus. Misalkan lulus berapa orang? Ini di blok. Koma. Ini bisa di laptop teman-teman titik koma. Ya, tergantung dari laptop teman-teman masing-masing. Atau versi dari Excelnya. Saya ingin mencari jumlah yang lulus. Tujuh orang yang lulus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ya. 7 orang yang lulus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Ini lulus. Yang lulus. Yang tidak lulus, misalkan karakternya tinggal diganti saja. Yang tidak lulus, tambah tidak. Ada 6 orang. Ini nomor, misalkan 1, 2. Ini kita blok saja nih kalau urutan. Ini berapapun teman-teman. Kalau teman-teman tinggal 1, kenapa tidak turun juga, Pak? Kalau 1 saja, angkanya maka akan sama. Maka lebih baik menulis 1, kemudian 2, baru kita blok dua-duanya. Baru kita tarik. Beda kalau 1 karakter ya teman-teman. 1 karakter maka karakternya sama. Itu. Bagaimana misalkan dia silang. 1, 2, 3, kemudian 1 lagi, 2 lagi, 3 lagi. Maka tinggal tarik saja ini jika sorry. Ya, rata-rata nih jadi. Seperti itu. Fungsi if ini bisa dipraktikkan saja teman-teman. Ini untuk ke latihannya. Jadi di sini kita ada 4 tabel. Tabel 1, tabel 2, tabel 3, dan tabel 4. Tabel 1 ini untuk kita lengkapi. Tabel 2 ini menjadi tabel referensi. Jadi kalau tabel referensi ini menjadi acuan jika dipanggil. Misalkan dalam referensi menghitung buku yang bisa dipinjam, misalkan 2 buku, berapa lama pengembalian? Sorry, pilek. Nah, seperti ini ya. Bisa. Ada di video ya teman-teman yang saya buat. Yang jadi pertanyaan itu yang di tanggal pinjam batas ini ya. Jadi ini adalah yang kita cari ya, kalau nggak salah. Nah kan dari spasi. Ini yang kita cari. Ya tidak beda ya. Sama. Misalkan teman-teman memiliki datanya 12 orang. 11. Misalkan siapa namanya? Sama teman-teman nih. Saya panggil nih. Ilham Ahmad. Ilham Rahman dan Ahmad apa nih? Pakaya. Ilham Ahmad Pakaya. Oke. Di sini ini kita hapus semua nih. Kita buat baru nih. Saya hapus.
Di sini kita akan membaca nama belakang yang sesuai dengan nama yang diambil dari kolom. Untuk mendapatkan data tersebut, langkah terlebih dahulu yaitu mendeteksi spasi. Jadi yang memisahkan nama depan dan nama belakang adalah spasinya. Jadi kita hitung karakter angka di depan dan termasuk karakter spasi. Ini adalah fungsi apa nih? Teksnya. Tab karakter ini, nama lengkap. Apalagi ini? Sebelum itu ya. Kita mendeteksi spasi, kutip. Spasi adalah karakter, jadi dia diapit oleh kutip, koma, nama lengkap, dan apalagi nih? Ya. 1. Itu 1 dari spasi. Enter. Maka adalah 6 karakter. Hitung saja. Ilham, ini adalah 5. Ditambah spasi jadi 6. Jadi nama belakangnya diisi. Jadi dia membaca ke kanan setelah dia membaca. Sama dengan right. Dia setelah membaca spasi, kita akan membaca nama di depannya, karakter di depannya ke kanan, sama dengan right, tab, sel nama lengkap, kemudian len untuk membaca nama lengkap tersebut dikurangkan dengan spasi, sel dari spasi. Nama lengkap, nama lengkap diberi koma, ya. Buka kurung, len, tab kembali. Boleh teman-teman tulis ya. Dari karakter ini. Ditutup kurung, maka kemudian dikurangi dengan spasi. Spasinya yang ini, jangan salah. Tutup kurung. Ya, jadi kurungnya ini, tanda kurung ini, sesuai dengan jumlahnya. Merah adalah untuk menutupi kurung yang merah, hitam untuk menutupi kurung yang hitam. Enter saja. Ya, Ahmad. Durasi pinjam adalah kita menggunakan referensi nih. Kalau menggunakan referensi, ingat selalu gunakan simbol referensi atau gambar dolar ini nih. Ke tanggal pinjam, saat dia meminjam, jumlah buku yang dipinjam apabila kurang dari 2, maka nama peminjamannya kurang dari 2 atau sama dengan 2, nama peminjamannya 1. Ini itu menggunakan tabel referensi ini. Teman-teman ya. Ini adalah jumlah yang dipinjam. Misalkan jadi jumlah yang dipinjamnya harus diisi dulu. Misalkan saya isi laki-laki. Jadi seperti ini ya teman-teman. Laki-laki, datanya harus kita isi. Nah, untuk penulisan tanggal ini, teman-teman tulis bulan, tanggal, kemudian tahun. Ya, kalaupun seperti ini Pak, tanggal 31 bulan 12 2020.
dia nggak baca nih kalau di Excel. Walaupun teman-teman formatnya telah teman-teman rubah ke lokasi Indonesia. Nah, jadi kalaupun sudah di format sel ini adalah format Indonesia, location-nya, kita tetap dalam penulisannya adalah bulan terlebih dahulu. Misalkan bulan Desember slash tanggal 31/2020. Seperti itu. Nah, untuk pemilihan ini, format ini sesuai dengan selera kita, atau backslash seperti ini, atau dipisahkan seperti ini. Nah, oke. Nah, jadi bulannya misalkan ini bulan 2 dia kembalinya, tanggalnya tanggal 21/2020. Kan dia 21 Februari 2020. Pengembalian ini, durasi pinjam ini adalah sama dengan tanggal dia mengembalikan dikurang dengan tanggal dia pinjam. Oke, seperti itu ya. Karena ini kenapa salah? Karena minus, karena kebalik ya. 2021. Oke, itu. Jadi untuk menghitung selisih dari tanggal, tinggal dikurangkan saja durasi pinjam. Durasi pinjam adalah sama dengan jika if kurung tanggal pinjam ya, benar nggak? Jumlah pinjam lebih kecil dari atau sama dengan 2 jumlah pinjam. Jadi jumlah pinjamnya ini lebih kecil atau sama dengan 2, maka label referensinya. Label referensi yaitu yang di sini. Kurang dari 2, maka jadi kalau seperti ini teman-teman tinggal kita kursornya arahkan ke sini, tinggal tambahkan ke dolarnya. Dolarnya seperti itu ya. Koma lagi. Maka if lagi sama jumlah peminjaman lebih kecil atau sama dengan peminjaman 4, jumlah peminjamannya, maka kemudian selain itu adalah tutup kurung ya. Jadi lama peminjamannya adalah 2 hari. Karena dia 0, misalkan dia 6. Seperti itu teman-teman. Ya. Tinggal isi saja. Oke, sampai di sini teman-teman. Nah, untuk denda ini, jadi kalau menggunakan referensi itu kita di sini nih. Ini kalau untuk penjelasannya. Untuk denda, untuk denda ini durasi, yaitu sel durasi pinjam. Durasi pinjam ini tabel durasi pinjam, yaitu durasi pinjam ini. Durasi pinjam. Kalau dikurangkan durasi pinjam, durasi peminjaman, durasi pinjam dan durasi peminjaman sel. Kalau sel ini nih, durasi pinjam
pinjam dikurangkan ini, berapa keterlambatannya. Ini lamanya peminjaman ya teman-teman. Ini lamanya peminjaman. Lama peminjaman. Ini durasi atau batasan yang menjadi finansi. Misalkan dia maksimalnya meminjam 2 hari, namun dia pengembaliannya yaitu lebih dari 2 hari. Nah, dikurangkan. Kemudian sel lama keterlambatan. Sel lama kelambatan ini adalah dari lama sini. Nah, oke, teman-teman ya. Jadi setiap penggunaan ini adalah E18 berarti yang di sini. Di bagian E di sini. Ini lama keterlambatan. Jadi saya jelaskan di sini teman-teman. Ada di video ya teman-teman ya. Oke. Sampai di sini teman-teman ada yang ditanya? Gempa. Ada gempa ya? Ilmanda, ada gempa ya? Iya Pak. Pak iya ya? Di mana? 5,6 skala Richter. Di Tera ya? Maaf Pak mengganggu. Jangan terlibat teman. Ada yang salah menulis ujungnya. Saat UTS. Oke, nggak apa-apa. Jadi asal namanya yang benar ya. Oke, teman-teman di sini ada blank, yaitu memberikan. Sudah saya jelaskan di sini. Termasuk saat pengisian. Saya absensikan ya teman-teman. Sambil bertanya boleh. Kita isi absensi pertemuan 7. Tinggal 20 orang lagi yang belum bisa absen. Diko Rinaldi. Diko ada? Saya absensi. Diko ada? Diko ada? Monica Adela? Hadir Pak. Hadir. Kemudian Iqbal Nur Hatata. Hadir Pak, hadir. Maaf Pak, belum bisa scan Pak. Oke, sudah. Muhammad Rapid Alfaruk. Muhammad Rapid ada? Ada Muhammad Rapid? Ada ya? Alfian Mas Purin. Alfian Mas Purin ada? Ada Pak, tadi komen Pak. Ada ya? Alfian Mas Purin. Hahaha. Masih ada nggak orangnya ya? Alvin ada? Atau sudah logout? Masih ada Pak. Ada ya? Iya masih ada. Ada Alvin? Coba yang namanya Alvin bilang dong. Coba dicek Pak. Ini dia yang ngechat ya. Rapid hadir Pak. Masih ada. Alvin masih ada Pak. Oke. Kenapa nggak bilang aja? Atau yang hadirnya bukan Alvin ya? Marta Tia Amanda. Hadir Pak. Kania Pionalda. Hadir Pak. Sorry, Hadir. maaf ya.
Asa Bangsa Putra. Asa. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Joshua Sitorus. Hadir, Pak. Oke. Arif Nugroho. Arif Nugroho ada. Adinda Tapani. Adinda Tapani. M. Tirapi Hardita. Rangga Ferdiansa. Hadir, Pak. Salsa Anastasia ada. Salsa Anastasia Amartya. Salsa ada. Ada Salsa. Ada. Zakia Auliana Darojat. Zakia. Junian Pandin Hana. Junian ada? Junian. Marcella ada. M. Rohmaniza ada. M. Aldi Ardana ada. Abid Fauzan Ada, Pak. Adit, Pak. ada. Oke, terakhir saya absensi. M. Aldi Abdana. M. Rohmaniza. Marcella Sahrani. Junian. Marcella hadir itu, Pak. Di chat, Pak. Marcella hadir, Pak. Mic saya rusak. Oke. Diko Azrinaldi ada? Diko di chat ada. Muhammad Rapid. Hadir, Pak. Hadir Muhammad Rapid. Oh iya, hadir ya. Arif Nugroho ada. Adinda Tipani ada. M. Tirapi Hardita. Salsa Anastasia. Zakia Aulina Darojat. Auliana. Hadir, Pak. Ketiduran ya. Tadi ngerjain PKS, Pak. Nggak tahu kalau Zoom. Iya. Maaf, Pak. Salsa Anastasia Amartya ada. Junian ada? Ada ya. Rohmaniza, Aldi. Oke. Jadi Pak panggil absensi ini agar Ada, Pak. Aldi, Pak. Mana Aldi? Saya. Kemana tadi? Baru join ya? Enggak, dari tadi, Pak. Dari awal. Dipanggil dari tadi juga. Sudah ya? Habis dari toilet, Pak. Oh ya. Sudah ya? Sudah semuanya dipanggilnya? Kecuali yang tidak hadir nih. Oke teman-teman, silakan untuk dipraktikkan latihan ini. Teman-teman hanya mengulang yang ada di sini, langkah-langkahnya, apapun juga sudah saya jelaskan di video ya. Ini uploadnya, teman-teman silakan upload di sini. Formatnya format Excel. Boleh upload format Excel yang
dari tahun berapa pun nggak apa-apa ya. Maksudnya versi Excel-nya atau versi Microsoft-nya nggak apa-apa. Misalkan 2007 atau 2003 nggak apa-apa ya. Oke, paham? Bisa dipahami teman-teman? Jadi di halaman 14 sampai 17 modul 9 maksudnya. Nah, ini modul ini. Deadline-nya Kamis ya, Pak? Besok ya. Pak. Besok jam berapa Pak deadline-nya Pak? Besok sampai dengan besok sampai jam 11.59 ya. Jadi teman-teman nih ya, misalkan Oke Pak. ini ya, apabila teman-teman sudah, tinggal blok saja rumusnya tersebut sudah sama. Nah, tinggal seperti ini. Nah, jadi datanya ini teman-teman rumusnya cukup dalam satu baris, dipastikan benar. Kalau satu baris saja, baris pertama ini sudah salah, berikutnya akan salah. Nih, kan? Jadi nggak mesti harus diketik satu persatu lagi dicari. Ininya saja di blok dan ditarik. Ya. Kemudian nilai mencari apa? Jumlah laki-laki ini. Seperti yang kita pelajari sebelumnya ya, yang awal. Mencari jumlah anak laki-laki berapa. Mencari jumlah anak perempuan berapa. Gitu. Nah, kalau seperti ini sudah berubah nih. Berapa anak laki-laki. Jadi tinggal kita drag saja lagi. Kita 8 orang anak laki-laki. Berapa orang anak perempuan? Maka di sini kita tinggal blok saja perempuan dari sini. Tidak berubah karena anak laki-lakinya yang bertambah. Rata-rata dari nilai anak laki-laki di drag lagi ke bawah. Ini adalah nilainya atau lama peminjam, jumlah yang buku yang dipinjam. Ya. Jadi pada baris pertama itu teman-teman dipastikan benar atau tidak yang dia cari. Ya. Apabila sudah salah di sini atau di pangkalnya, maka akan salah semua. Oke, bisa dipahami teman-teman ya? Misalkan teman-teman buat, ini sudah buat satu, tinggal drag saja nih. Jadi sebelum mencari nama belakang, pastinya mencari spasi terlebih dahulu. Mencari lama peminjaman, pastinya harus punya tabel referensi ini. Tabel 2. Mencari denda, itu pastinya memiliki tabel referensi denda. Ingat, setiap menggunakan tabel referensi, gunakan simbol referensi atau dolar. Atau simbol ini ya. Ya teman-teman ya. Untuk referensi. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Oh iya, dari tadi saya nggak menggunakan referensi, ya, nggak persen ya. Nggak bilang nih teman-teman. Ya teman-teman ya, saya ulangi lagi. Nih. Jadi teman-teman cukup cari spasi yang pertama, kemudian apabila ditemukan tinggal tarik saja nih. Tarik saja. Kemudian nama belakangnya rumusnya sudah ada, tinggal kalau dia copy paste tinggal spin saja nih. Nama peminjamannya teman-teman sudah mencari menggunakan rumusnya, sudah dapat.
number, maka tinggal drag saja teman-teman. Nah, ini sudah dapat nih tanggalnya, bahkan tanggal dia pinjam, tanggal dia pengembalian dikurangkan dengan tanggal saat dia meminjam, berapa lama dia meminjam. Setelah dapat pengurangannya, teman-teman tinggal drag saja. Dendanya teman-teman telah mencari rumusnya, jika menggunakan referensi ditambah dolar diapit, maka referensi atau simbol referensi ini baik di pangkal maupun di akhirnya. Setelah selesai tinggal drag saja nih ya. Bisa dipahami teman-teman? Nah, apabila teman-teman misalkan membuatnya mau menyelesaikan satu baris, misalkan di baris berikutnya ini kosong, teman-teman tinggal drag saja seperti ini, boleh. Bisa. Jadi yang pastinya benar di baris pertama. Kalau salah itu berarti ada masalah atau salahnya di awal. Jadi kemudahan menggunakan Excel seperti itu ya teman-teman ya. Jumlah laki-laki count if seperti apa yang kita pelajari sebelumnya. Mencari rata-rata yaitu sum if, dibagikan saja nilai rata-ratanya. Bisa dipahami teman-teman? Oke. Jika sudah, kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Untuk Kak Pem, Kak Febri, Kak Alif, Kak Rizky, mau ada yang ditambahkan? Boleh? Kalau dari saya cukup Pak. Cukup Pak. Cukup ya? Mau dokumentasi nggak? Sudah? Sudah Pak dari tadi. Oke, sip. Jadi teman-teman demikianlah kuliah hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman asisten. Mohon bantuannya jika adik-adik kita mengalami kendala. Chatnya di grup saja ya teman-teman. Karena apabila teman-teman mengalami kendala, permasalahan, mungkin permasalahan tersebut juga sama dialami teman-teman satu kelasnya. Jadi bisa dijawab bersama. Oke, demikian kuliah hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dah. Selamat menjalankan aktivitas berikutnya ya. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Dah.